Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membagikan soal penilaian akhir semester atau PAS tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran tema 4 kelas 5 sekolah dasar. Nah, nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita cek pertanyaannya. Yang bukan termasuk contoh kewajiban di lingkungan masyarakat, yaitu, yang bukan. A1, B2, C3, D4. Nah, jawaban tepat adalah, jawabannya adalah C, yaitu nomor 3. Kenapa? Ya, karena nomor 3 ini membuang sampah sembarangan. Jadi ini merupakan bukan termasuk contoh kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, kalau nomor 1, 2, dan 4 ini kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kita tahu. Lanjut. Nomor 2. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut A. Hak, B. Tanggung jawab, C. Kewajiban, D. Kebutuhan. Jawaban yang tepat adalah C. Kewajiban. Ini merupakan yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu C. Kewajiban. Lanjut yang nomor 2. Di bawah ini yang termasuk hak di lingkungan masyarakat, yaitu A. Tidak diikutsertakan dalam pemilihan ketua RT. B. Memilih hak untuk lingkungan yang bersih. C. Tidak mendapatkan hak untuk berpendapat. Yang D. Tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Memiliki hak untuk lingkungan yang bersih. Ini merupakan termasuk dalam lingkungan masyarakat atau hak di lingkungan masyarakat. Lanjut, nomor 4. Salah satu contoh bentuk tanggung jawab di lingkungan keluarga yaitu kecuali A. Membersihkan kamar tidur sendiri. B. Membersihkan halaman rumah. C. Mencuci baju sendiri. D. Meninggalkan adik bermain sendirian. Nah, jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah D. Meninggalkan adik bermain sendirian. Ini yang bukan. Kecuali maksudnya ini ya. Nomor 5. Berikut ini contoh bentuk tanggung jawab warga masyarakat ketika ada pemilihan ketua RW adalah A. Masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan RW atau pemilu secara langsung. B. Pemilihan RW menggunakan sistem tunjuk melalui kelurahan. C. Tidak difasilitasi untuk pemilihan langsung. Dan D. Mengacuhkan hak pilih warga sekitar. Nah, jawabannya adalah A. Masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan RW atau pemilu secara langsung. Jawabannya A. Nomor 6. Jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi disebut A. Puisi, B. Pantun, C. Syair, D. Seloka. Jawabannya adalah B. Pantun. Lanjut, nomor 7. Berikut ini merupakan salah satu ciri-ciri pantun, yaitu kecuali A. Pantun bersajak AB. B. Jumlah baris bebas. C. Satu bait terdiri atas 4 baris. D. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jawaban tepat adalah kecuali. Itu B. Jumlah baris bebas. Nah, kecuali ya. Nomor 8. Di bawah ini yang termasuk pantun kanak-kanak, yaitu A. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh, hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. B. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai, anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-cita kelak tercapai. Yang C. Hujan turun gerintik-gerintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Yang D. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat.
Nah, jawaban yang tepat adalah ya pantun kanak-kanak, yaitu jawabannya A. Di sini sudah jelas. Ada ayah pulang membawa oleh-olehnya. Lanjut lagi, nomor 9. Nah, pantun lagi. Di bawah ini yang termasuk pantun nasihat, yaitu A. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Yang B. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajin belajar, agar cita-cita kelak tercapai. Yang C. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Yang D. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam si ikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Jawabannya adalah ya pantun nasihat. Jawabannya D. Ini merupakan pantun nasihat. Lanjut nomor 10. Bacalah pantun di bawah ini. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam si ikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Makna pantun di atas adalah A. Hendaklah berkumpul bersama untuk mencapai mufakat. Yang B. Hendaknya baju bibi dikembalikan. Yang C. Masalah warga bertubi-tubi. Yang D. Tidak ada pemecahan masalah. Jawabannya jelas. Ini adalah A. Hendaknya berkumpul bersama untuk mencapai mufakat. Jelas. Lanjut, nomor 11. Budi mengikuti kerja bakti dalam rangka pembersihan selokan kampung. Tindakan Budi tersebut merupakan interaksi A. Manusia dengan lingkungan, B. Kelompok, C. Individu, D. Ramai-ramai. Ya, jawabannya manusia dengan lingkungan. Jawabannya adalah A. Nomor 12. Salah satu contoh interaksi antara individu yaitu A. Ibu menasihati Mila agar tidak langsung bermain ketika pulang sekolah. B. Beni dan teman-teman bermain layangan di lapangan. Dan C. SDN 05 Kota Bangun melakukan upacara bendera hari Senin. Yang D. Warga Kampung Ijo melakukan pementasan wayang semalam suntuk. Jawabannya adalah ya A. Ini merupakan salah satu interaksi antara individu. Ibu menasihati Mila agar tidak langsung bermain ketika pulang sekolah. Lanjut nomor 13. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya yaitu A. Melakukan pementasan dari gambyong untuk melestarikannya. B. Kampung Naga sangat tertutup dari warga luar. Dan C. Pak RT tidak membolehkan masyarakat yang berasal dari suku yang berbeda. Yang D. Warga merasa tidak perlu ada interaksi sosial. Jawabannya adalah iya, melakukan pementasan tari gambyong untuk melestarikannya. Jawabannya A. Nomor 14. Beni, Udin, dan Edo melakukan kegiatan belajar kelompok untuk menyelesaikan tugas prakarya dari sekolah. Contoh interaksi yang terjadi yaitu A. Interaksi individu dan kelompok, B. Interaksi individu, C. Interaksi kelompok saja, D. Interaksi ramai-ramai. Jawabannya adalah ya, A. Interaksi individu dan kelompok. Lanjut 15. Di bawah ini merupakan contoh interaksi antar kelompok adalah A. Perlombaan sepak bola, tawuran antar kelompok. B. Mila dinasihati ibunya. C. Budi mengikuti kegiatan pemuda di kampung. Yang D. Rani hanya berdiam diri di kampung. Jawabannya adalah ya. Perlombaan sepak bola tawuran antar kelompok ini merupakan interaksi antar kelompok. Jawabannya A. Nomor 16. Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis disebut A. Peredaran darah, B. Peredaran darah kecil, C. Peredaran darah besar, D. Pertumbuhan sel. Jawabannya adalah ya, B. Peredaran darah kecil. Karena darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis disebut B. Peredaran darah kecil. 17.
Organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah A. Paru-paru, B. Hati, C. Jantung, D. Lambung. Jawabannya adalah ya, C. Jantung. Ini merupakan alat organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Walaupun kita tidur ataupun apalagi bangun, jantung tetap bekerja. Jadi, jawabannya C. Nomor 18. Di bawah ini, salah satu contoh hewan yang menggunakan sistem peredaran darah terbuka adalah A. Ayam, B. Cacing, C. Ular, D. Katak. Jawabannya adalah C. Cacing. Lanjut 19. Upaya menjaga organ peredaran darah manusia adalah kecuali A. Berolahraga secara teratur, B. Bergadang, C. Atur pola makan, D. Hindari asap rokok baik sebagian perokok aktif maupun perokok pasif. Jawabannya adalah B. Begadang. Karena ini kecuali. Lanjut nomor 20. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia yaitu kecuali A. Rokok, B. Sayur dan buah, C. Makanan berlemak tinggi, D. Obesitas. Nah, jawabannya adalah ya, sayur dan buah kecuali. Nah, lanjut yang bagian esai yang nomor 1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban tepat. Sebutkan bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat ketika ada pembangunan jalan kampung. Oke, jawabannya adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. 2. Ikut menjaga keberlangsungan kegiatan pembangunan agar berjalan dengan baik. Menghindari hal-hal yang dapat menghambat pembangunan ini merupakan dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat ketika ada pembangunan jalan kampung. Jawabannya ini. Lanjut, nomor 22. Sebutkan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Ya, jawabannya adalah belajar dengan rajin, mematuhi peraturan sekolah, menghormati guru, menjaga nama baik sekolah. Ini merupakan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Nah, lanjut lagi nomor 23. Berikan contoh tanggung jawab terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jawabannya adalah membantu meringankan pekerjaan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, tidak membantah jika disuruh orang tua, selalu mendoakan orang tua. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membantu meringankan ini, membantu menyapu, memasak, mengepel, dan sebagainya. Terus, lanjut nomor 24. Nomor 24, sebutkan ciri-ciri pantun. Ya, ciri-ciri pantun bersajak ABAB. Satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari pantun. Nah, bagi anak-anak yang ingin mencatatnya, silakan dijeda dulu videonya dan catat di bukunya sebagai catatan kalian untuk latihan pas atau ulangan penilaian akhir semester tema 4 kelas 5 semester 1. Lanjut, nomor 25. Sebutkan dampak positif interaksi manusia dengan lingkungan. Ya, dampak positifnya, jawabannya, manusia dapat mengelola lingkungan dengan baik, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan penghasilan masyarakat, yang terakhir, menemukan barang temuan untuk mempermudah aktivitas penduduk. Ini merupakan dampak positif dari interaksi manusia dan lingkungan. Terus, lanjut lagi, nomor terakhir, atau nomor 26. Berikan contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Nah, jawabannya adalah mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dirancangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Terus, turut serta dalam organisasi masyarakat. Ini merupakan contoh dari aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Nah, karena sudah nomor 26 dan nomor terakhir, berakhir sudah penjelasan kita di soal pas tema 4 kelas 5 semester 1 sekolah dasar. Dan semoga nilai kalian bagus dalam ulangannya. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.